Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk ke pembahasan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ketujuh dari babul ikhlas, bab ikhlas wa ihdarin niyat, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil bariza wal khafiyah, di semua perbuatan, perkataan, keadaan yang nampak ataupun tidak nampak. Hadis yang ketujuh. Wa an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas, Malik dari Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik ibn Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah, satu dari 10 orang yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia termasuk penghuni surga. 10 orang yang pertama yang masuk Islam, dikatakan beliau keempat, dikatakan beliau keenam. Radhiyallahu anhum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'. Datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku ama hajjatil wada', ketika menunaikan haji wada', min waja'in ishtadda bihi, dari rasa sakit yang sakit tersebut benar-benar keras menimpa saya. Di dalam potongan hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika menunaikan haji wada. Haji wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji hanya 1 kali saja. Adapun menunaikan ibadah umrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 kali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi setelah Rasulullah hijrah, Rasulullah hanya sekali saja menunaikan ibadah haji, yang haji wada ini tahun ke-10 Hijriah. Adapun ibadah umrah setelah Rasulullah hijrah, menunaikannya hanya 4 kali saja. Yang pertama tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Dzulqa'dah menunaikan, beliau mengabarkan kepada beliau mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya beliau bermimpi untuk menunaikan ibadah umrah.
Jadi antum bayangkan setelah 6 tahun para sahabat tidak melihat Ka'bah, kemudian ujug-ujug Rasulullah mengabarkan bahwasanya Rasulullah bermimpi tawaf di Ka'bah dengan para sahabatnya, kemudian muhalliqina ru'usahum. Kata Allah dalam surat Al-Fatah, mereka semuanya dalam keadaan menggundulkan kepala-kepala mereka, tahallul. Wah, udah kangen lama. Akhirnya 1.400 sahabat ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya tertahan di daerah yang namanya Hudaybiyah. Di Hudaybiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertahan, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bertahallul dari umrahnya dan balik lagi ke kota Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ke-7 Hijriyah di bulan yang sama, Dzulqa'dah. Di bulan yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan umrah. Disebut dengan umratul qadha ataupun umratul muqadhah. Umrah karena kesepakatan dengan orang-orang kafir Quraisy. Yang ketiga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Taif dan peperangan Bani Thaqif. Kalau tidak salah bulan Dzulqa'dah juga. Kalau tidak bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah disebut dengan Rasulullah masuk di Ji'ranah, kemudian Rasulullah menunaikan ibadah umrah. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah umrah bersama dengan hajinya pada tahun 10 Hijriyah. Jadi 4 kali ibadah umrah. Dan semua umrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya di bulan-bulan haji. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tiga bulan. Yang 3 pertama itu di bulan Dzulqa'dah, dan yang menunaikan pada tahun 10 Hijriah di Haji Wada, Rasulullah menunaikan di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut sengaja dilakukan oleh Rasulullah karena keyakinan orang-orang jahiliyah termasuk dosa besar menunaikan ibadah umrah di bulan haji. Apa keyakinan orang-orang? Keyakinan orang-orang jahiliyah bahwasanya termasuk dosa besar menunaikan ibadah umrah di bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi hal tersebut dengan cara tidaklah menunaikan ibadah umrah kecuali di bulan haji. Sehingga para ulama berbeda pendapat, manakah yang paling baik? Umrah di bulan Ramadan ataukah umrah di bulan Dzulqa'dah atau bulan haji? Bulan-bulan haji. Karena Rasulullah mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan ganjarannya seperti apa? Haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan. Akan tapi semua umrah beliau yang 3 di bulan Dzulqa'dah dan yang keempat di bulan Dzulhijjah. Sehingga para ulama sebagian mengatakan bulan Dzulqa'dah afdal karena perbuatan Nabi. Sehingga ketika kebijakan dari Umar bin Khattab ketika mengatakan tidak boleh seseorang menunaikan ibadah umrah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, maka Abdullah ibn Abbas langsung menentangnya. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar menentangnya. Dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan Rasulullah menunaikan ibadah umrah di bulan Dzulhijjah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji mengambilnya qiran. Umrah dan haji disatukan tanpa tahallul dengan membayar dam. Maka para sahabat menentangnya, termasuk Abdullah ibn Umar, termasuk Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas sampai keras sekali, padahal Abdullah ibn Abbas termasuk sahabat yang sangat terkagum-kagum dengan pemahamannya Umar, dengan kefakihannya Umar. Sehingga Abdullah ibn Abbas mengatakan, yushaku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir langit menurunkan kepada kalian hujan batu. Aqulu qala Rasulullah, saya berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, berkata dengan perkataan demikian, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar, dan kalian membantah perkataan Rasulullah dengan apa? Abu Bakar memerintahkan demikian, Umar memerintahkan demikian. Abdullah ibn Abbas menolaknya. Akan tetapi kata perawinya Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib ini yang sudah pernah kita bahas di sini juga, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rawiyatu aqdhiyati Umar. Beliau ini adalah orang yang sangat banyak sekali meriwayatkan perbuatan-perbuatan Umar dan keputusan-keputusan Umar. Padahal kalau tidak salah lahir pada tahun 17 Hijriyah atau 16 Hijriyah. Artinya bertemu dengan Umar tidak lama. Dia umur 4 tahun, 3 tahun Umar wafat. Jadi belum mencerna perkataannya Umar. Akan tapi beliau ini termasuk orang yang ketika mendapatkan kabar tentang Umar, beliau kumpulkan sehingga dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah sebagai rawiyatu Umar, perawinya Umar dengan riwayat-riwayat yang sangat banyak. Kata Sa'id bin Musayyib apa? Wa huma a'lamu minka. Wahai Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar ini lebih alim daripada engkau. Engkau melihat secara tekstual apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau melihatnya secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Adapun Abu Bakar dan Umar melihatnya secara illah, secara alasan dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Alasan dari Rasulullah menunaikan ibadah umrah di bulan haji supaya memerangi keyakinan yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Dan pada saat itu keyakinan tersebut telah luntur. Dan maksud dari pelarangan Abu Bakar dan Umar, atau dari pelarangan Umar tidak boleh menunaikan ibadah umrah di bulan haji supaya Mekah itu ramenya tidak musiman. Tidak musiman. Kalau sekarang kan alhamdulillah, antum mau datang di bulan apa saja, Ka'bah itu penuh. Bulan Juli, bulan Juni, bulan September, bulan Desember, Ramadan, mungkin Syawal kalau sudah ditutup visanya baru sepi. Adapun zaman dulu sepi, bahkan jangankan zaman dulu, tahun 2000 sepi. Tahun 2000 sepi. Dari tahun 90 ke 2000 sepi kalau bukan musim haji sama bulan Ramadan. Antum mau peluk-pelukan sama Hajar Aswad bisa. Zaman dulu, zaman tahun 2000-an. Adapun sekarang, maka ketika Umar memerintahkan demikian, maksudnya supaya orang yang ziarah ke Ka'bah itu tidak hanya sekali safar saja, biar mereka makin banyak. Ini dari kefakihan dan pemahaman Umar bin Al-Khattab, sehingga hal ini dicerna oleh Sa'id ibn al-Musayyib, membantah perkataannya Abdullah ibn Abbas. Paham maksud apa yang saya jelaskan? Paham ya? Jadi semua umrahnya Rasulullah di bulan haji. Di bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka memerangi keyakinan yang batil yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, bahwasanya termasuk kefajiran, dosa yang paling besar adalah ketika umrah di bulan haji. Ini keyakinan mereka. Maka Rasulullah membantahnya.
dengan melakukan semua umrahnya di bulan haji. Sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah bahwasanya pernikahan di bulan Syawal itu adalah pernikahan yang akan bernasib naas, akan bernasib sial, tidak langgeng, tidak lama. Karena Syawal dikatakan sebagai bulan Syawal karena musim kawinnya onta. Maka Rasulullah menyelisih hal tersebut, menikah dengan Aisyah di bulan apa? Di bulan Syawal. Dan membina rumah tangga dengan Aisyah di bulan apa? Di bulan Syawal, dalam rangka memerangi keyakinan yang batil yang mengakar di hati orang-orang musyrikin jahiliyah. Kemudian disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok Sa'ad bin Abi Waqqas di Haji Wada. Haji Wada seperti yang saya sebutkan terjadi pada tahun 10 Hijriah. 10 Hijriah. Pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Tabuk. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan kepada para manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan. Untuk mampu yang melakukan perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab pada tahun 9 Hijriah mendapatkan kewajiban tersebut. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menunaikan ibadah umrah di tahun 9 Hijriah, tidak. Akan tetapi menundanya di tahun berikutnya. Karena apa disebutkan oleh para ulama? Karena apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut, yang pertama akan apa? Akan berpapasan dengan orang-orang musyrikin yang mereka menunaikan ibadah haji juga. Karena pada tahun 8 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah, menjadikan kota Mekah sebagai negeri Islam. Pada tahun 9 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih membolehkan kepada orang-orang musyrikin Arab apabila mereka menunaikan ibadah haji. Termasuk cara menunaikan ibadah haji orang-orang musyrikin apabila mereka itu dari tanah halal, bukan dari tanah haram. Kalau tanah haram kan sebagi kota Mekah atau sekarang sebagian kota Mekah. Adapun tanah halal di luar dari kota Mekah. Maka orang-orang Arab pada zaman itu meyakini apabila menunaikan ibadah haji tidak boleh memakai baju kecuali bajunya mereka dapati dari orang-orang yang tinggal di tanah haram. Apabila tidak mendapati baju dari orang yang tinggal di tanah haram, maka cara mereka tawaf adalah dengan menanggalkan semua pakaian mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk menunaikan ibadah haji sembari memberikan pengumuman kepada orang-orang Arab bahwasanya tidak la yahujja ba'da hadzal 'ami musyrik. Tidak boleh menunaikan ibadah haji setelah tahun 9 Hijriah seorang musyrik pun. Wala yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah, dan tidaklah akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Rasulullah mengutus Abu Bakar, Rasulullah mengutus Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Hurairah, sehingga ketiganya mengabarkan kepada orang-orang Arab yang menunaikan ibadah haji pada saat itu untuk tidak boleh lagi menunaikan ibadah haji
kecuali orang-orang yang beriman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persiapkan. Sehingga pada saat itu Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar, kepada Ali, kepada Abu Hurairah untuk membacakan kepada orang-orang musyrikin awal-awal dari surat Bara'ah, bahwasanya sudah tidak ada lagi perjanjian di antara mereka. Dikasih tempo hanya 4 bulan saja. Kalau tidak mereka membayar jizyah atau mereka memeluk Islam. Maka pada tahun 10 Hijriah, dan sebab yang kedua disebutkan oleh para ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji. Yang pertama, menunggu Makkah bersih dari orang-orang musyrikin. Yang kedua, karena tahun 9 Hijriah disebut dengan Amul Wufud. Orang-orang utusan-utusan dari kabilah-kabilah Arab banyak yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislaman mereka, dan mereka pun sebagian berdiam diri tinggal di kota Madinah mengikuti penataran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tinggalnya 20 hari kemudian balik lagi. Ada yang tinggal 10 hari balik lagi kepada kaumnya mengajarkan apa yang dia dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Kemudian nama dinamakan dengan Haji Wada, dinamakan dengan Hajjatul Wada, Haji Wada. Wada ini dikatakan sebagai haji perpisahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat-nasihat yang banyak, dan Nabi pun mengatakan la'alli la'alqakum ba'da 'ami hadza. Kemungkinan saya tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah ibadah haji ini. Rasulullah mengabarkan. Bahkan pada tanggal 10 Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hadapan kaum muslimin, turunlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Kalau pada tanggal 9 Dzulhijjah turun surat Al-Yauma akmaltu lakum Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Adapun tanggal 10 pas hari raya turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. So banyak orang yang menangis dengan tangisan yang sangat keras, hanya Abu Bakar As-Siddiq saja. Yang lain diam bingung, kenapa nih Abu Bakar nangis? Kenapa? Apalagi sakit. Nangis dengan nangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Nangis dengan sangat nangis yang luar biasa. Karena Abu Bakar paham. Ayat ini menjelaskan bahwasanya tugas Rasulullah telah selesai. Apabila tugas telah selesai, maka persiapkan diri untuk menerima panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat yang paling alim. Karena selain dari Abu Bakar nggak ada yang menangis. Hanya Abu Bakar saja yang menangis dengan tangisan yang sangat keras. Sehingga 80 hari sesudahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan dinamakan juga sebagai Hajjatul Balagh. Mungkin kita sering mengenalnya hanya dengan nama Hajjatul Wada saja ya. Disebut dengan Hajjatul Wada, Hajjatul Balagh. Haji penyampaian. Ya, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat-nasihat, maka Rasulullah tutup dengan hal ballaghtu, apakah saya telah menyampaikan kepada kalian? Apakah saya telah menyampaikan kepada kalian? Apakah saya telah menyampaikan kepada kalian? Maka para sahabat pun mengatakan bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan risalah dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah
engkau menjadi saksiku bahwasanya saya telah menyampaikan. Dan dinamakan juga dengan Hajjatul Islam. Dinamakan juga dengan Hajjatul Islam. Karena yang hajinya orang Islam. Karena yang menunaikan ibadah haji ini apa? Bisa dikatakan gebrakan yang sangat hebat. Yang menunaikan ibadah haji semuanya kaum muslimin. Tidak ada kaum musyrikin. Padahal sebelumnya orang-orang musyrikin. Sebelumnya yang menunaikan ibadah haji mereka-mereka yang telanjang, baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun tahun itu bersih dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dinamakan Hajjatul Islam. Dan yang menunaikan haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah 100.000 orang. Allahu Akbar. Bayangkan, Rasulullah terusir 10 tahun yang lalu. Dari kota Mekah terusir, terbirit-birit, keluar mengendap-endap dari kota Mekah, ya, mengendap-endap, bahkan memutari kota Mekah sehingga menjauh dari kota Mekah kemudian baru menuju kota Madinah. Beliau Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini penunjuk jalan. Mana jalan-jalan yang bisa menunjuk sampai ke kota Madinah, ke kota Yathrib, tapi bukan jalan umum. Kalau jalan umum ada orang-orang yang mengintai. Ini Abdullah bin Uraikid, orang musyrik. Tapi Nabi bayar untuk memberikan jalan yang jalan tersebut akan bisa menjadikan Nabi sampai ke kota Madinah dengan selamat. Tahun ke-6 Hijriah datang dengan 1400 ya ke kota Mekah. Tahun 8 Hijriah pembebasan kota Mekah. Datang ke kota Madinah, ke kota Mekah dengan berapa? 10.000. Tahun 10 Hijriah menunaikan ibadah haji dengan 100.000 kaum muslimin. Sehingga ini menunjukkan perkumpulan manusia yang paling banyak pada saat itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat-nasihat yang sangat banyak. Di antaranya menghilangkan fanatisme kesukuan, fanatisme golongan yang bisa jadi mengakar di hati orang-orang musyrikin Arab, maka dihilangkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, ala inna adama min turab. Ini di hadapan manusia yang banyak. Seperti yang telah kita sepakati bahwasanya Nabi dan keluarganya dan orang Quraisy itu adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Dan keluarganya Nabi secara garis keturunan dari orang-orang Arab ini yang paling tinggi. Tidak ada yang syak, tidak ada yang ragu. Bahkan pembencinya pada saat itu Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, ini Nabi kalian ini nasabnya yang paling tinggi atau paling rendah? Paling tinggi. Diakui. Akan tetapi dengan kemenangan yang hebat dan perkumpulan manusia yang luar biasa, Nabi mengikis habis keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, semua dari kalian adalah dari Adam dan Adam dari tanah. La fadla Arabiyyin ala a'jami. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, enggak ada. Enggak ada orang Arab langsung masuk surga, enggak. Semuanya dihisab, ada keimanan enggak. Jangan sampai seperti keyakinan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa hibba'uh. Diabadikan oleh Allah bahwasanya kita ini adalah manusia pilihan, kata orang-orang Nasara. Kata orang-orang Yahudi dalam surat Al-Maidah, kami ini adalah bangsa-bangsa pilihan. Kaum pilihan, kaum yang dicintai oleh Allah. Sehingga apabila diazab pun hanya 40 hari saja. Setelahnya masuk Islam. Setelahnya masuk surga. Ini yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tidak. Nabi tidak membiarkan hal tersebut merajalela di kalangan para sahabat. Nabi mengikis habis dengan mengatakan ala inna akramakum indallahi
atqakum, ketahuilah orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan asal muasalnya dari mana, bukan garis keturunannya dari mana, bukan apa yang dia dimiliki, berapa hartanya, bukan. Itu semua tidak akan bermanfaat apabila pribadi seseorang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silsilah garis keturunan kita pelajari supaya kita menjalin tali silaturahmi, tahu mana yang harus kita sambung, mana yang tidak. Adapun untuk berbangga-bangga menyatakan kita ini darahnya hijau, golongannya hulek berarti ya. Ya, darahnya hijau, hulek. Darahnya biru nggak tahu dari mana. Ataupun coklat, tua, coklat nggak ada, dalam Islam nggak ada. Semuanya dari Adam dan Adam dari tanah. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan ini di hadapan manusia yang banyak. Padahal yang paling mulia Nabi, betul nggak? Dari sisi keturunan, dari sisi ketakwaan tidak, Nabi tidak berbangga. Bahkan ketika masuk ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, Nabi sangat rendah hati, sangat tawadhu kepada Allah. Sampai tunggangannya, kepala kudanya itu lebih tinggi daripada kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai seakan-akan rebahan, tidak mau mengangkat dadanya, tidak mengatakan ini adalah usaha saya, ini adalah jerih payah saya. Tidak, itu semuanya dari Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia, sehingga akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat mulia. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, qad balagha bi min al-waj'i ma tara. Ya Rasulullah, engkau telah melihat bagaimana yang menimpa saya ini adalah sakit yang luar biasa. Jadi dengan perkataan ini Sa'ad bin Abi Waqqas tidak berkeluh kesah terhadap ketentuan Allah, tidak. Sehingga ketika seorang mengatakan dirinya sakit, maka itu bukan dia membangkang terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tidak dia menolak apa yang Allah tentukan, tidak. Jadi ketika seorang mengatakan dirinya sakit, yang saya rasa ini dan itu, maka itu termasuk hal yang tidak menafikan kesabaran dan ridho dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Apabila hal tersebut adalah hal yang salah, pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan kemungkaran yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad mengatakan, wa ana dzu malin, dan saya ini memiliki harta, dzu malin kathirin au kabir. Saya ini memiliki harta yang banyak ataupun harta yang besar. Wala yarithuni illa ibnatun, dan tidaklah yang mewarisi saya kecuali seorang putri saja. Artinya harta yang sangat banyak ini apabila diwariskan kepada anak saya, maka anak saya akan mendapatkan setengah dari apa yang saya wariskan, dan istri-istrinya akan mendapatkan 1/8, dan sisa sangat banyak sekali. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa tasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah saya itu boleh bersedekah dengan 2/3 dari harta saya? Allahu Akbar. 2/3. Jadi kalau hartanya itu
100 miliar berarti 70 ya. 70 miliar. Kalau misalnya seorang memiliki 100 miliar atau jangan banyak-banyak, 100 juta dah. 100 juta duitnya, hartanya. Kemudian dia ingin bersedekah dengan 2/3. Maka artinya 70 juta dari apa yang dia miliki. Ini sangat banyak sekali. Dan seperti yang saya sebutkan, seseorang itu bisa berubah keadaannya dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu seorang akan berubah keadaannya dari sisi ekonomi. Tidak seterusnya seorang dalam keadaan kefakiran terus fakir. Bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekayaan sesuai dengan kehendak Allah dan hikmah Allah. Seperti yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan lalu, bahwasanya Sa'd bin Abi Waqqas termasuk sahabat-sahabat yang dianggap oleh orang pembesar-pembesar Quraisy sebagai sahabat-sahabat yang lemah secara ekonomi. Ingat nggak? Ini para pembesar Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, jangan engkau jadikan orang-orang fuqara ini nanti galil adab, kurang ajar kepada kami, disatukan dalam satu majelis. Jangan. Ini kayak Sa'd bin Abi Waqqas, tolong pinggirin. Bilal, minggir. Ammar, minggir. Terus apa lagi? Abdullah bin Mas'ud, minggir. Jangan digabungin. Kita orang-orang kaya, kita orang-orang terpandang. Harus ada majelis khusus. Ini menunjukkan bahwasanya majelis-majelis demikian adalah permintaan dari orang-orang musyrikin kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memenuhi apa yang mereka mintakan, karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi permintaan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا." Dan bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Rabbnya, beribadah kepada Rabbnya baik di waktu pagi ataupun petang dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Jangan, kata Allah. Terus bersama dengan mereka. Dan termasuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habib ilayyal masakin. Ya Allah, jadikanlah saya itu cinta kepada orang-orang miskin. Tidak cinta kepada orang-orang karena hartanya. Tidak sibuk menyambut seseorang karena apa yang dimiliki oleh orang tersebut yang berkaitan dengan dunia. Tidak. Rasulullah meminta kepada Allah supaya dijadikan cinta kepada orang-orang miskin, dekat dengan orang-orang miskin. Karena apa? Innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian ini, wahai umatnya Nabi Muhammad, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan orang-orang lemah di antara kalian, bukan orang-orang kuat. Baik kuat secara jasmani ataupun kuat secara finansial, tidak. Orang-orang lemah dengan kita berada dengan mereka, menghormati mereka, mengajarkan kepada mereka apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka dari situlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun. Bisababi du'aihim wa ikhlasihim, karena mereka adalah orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah, dan keikhlasan mereka pun menjadikan umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun ditegur dengan mengatakan wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan kau berpaling dari orang-orang miskin. Jangan bersama dengan mereka dalam majlis ilmu. Jangan dikhususkan untuk orang-orang kaya dalam bermajlis seperti permintaan orang-orang kafir Quraisy, pemuka kafir Quraisy dalam mereka meminta bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengikutnya para nabi itu kebanyakannya fuqara,
orang-orang lemah. Orang-orang lemah secara ekonomi, mereka itulah yang mengikuti para nabi. Adapun para pembesar, baik secara ekonomi ataupun secara kedudukan, mereka adalah pembangkang para nabi. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwasanya sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, di kota Madinah itu ada peperangan yang namanya peperangan Bu'ath. Peperangan Bu'ath. Peperangan besar di kota Madinah, di kota Yathrib. Antara Aus dan Khazraj. Ini padahal Aus dan Khazraj ini saudara. Perang dengan perang yang sangat besar, sehingga pada saat itu pemuka-pemuka Aus dan Khazraj, pembesar Aus dan Khazraj mati. Disisakan satu saja. Kata Aisyah, oleh Allah disisakan satu. Satu ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu saja. Kata Aisyah, disisakan oleh Allah satu supaya Nabi Muhammad bersyukur. Karena satu saja, sisa dari pemuka-pemuka orang-orang Khazraj ataupun Aus, dari pembesarnya yang banyak disisakan satu. Ketika Nabi hidup di kota Madinah, ini yang satu ini bikin ribut. Yang satu bikin ribut, bikin fitnah dan kerusakan yang sangat banyak sekali. Perkataannya banyak sekali, diabadikan oleh Allah, jahat sekali. Jahat. Ingin menjatuhkan mental sampai di akhir hayatnya orang-orang munafikin pada perang Tabuk ingin membunuh Nabi. Ini satu. Gimana kalau banyak? Kata Aisyah, disisakan satu supaya nabinya apa? Apa nabinya? Bersyukur. Ini satu saja bikin ribet. Gimana kalau tidak ada peperangan Bu'as? Misalnya pemuka-pemukanya ada 30, ada 40. Wah, nggak bisa masuk kota Madinah. Satu saja bikin ribet. Gimana kalau banyak? Disebutkan oleh para ulama, karena orang kaya, baik dari orang kuat secara kedudukan ataupun finansial, biasa memerintah, biasa nyuruh. Maka ketika disuruh oleh seorang rasul dan seorang nabi, maka mereka tidak mau. Nggak mau. Saya masuk ke dalam dakwah ini tapi saya atur ustadznya. Benar nggak? Saya masuk tapi bisa duit dari saya tapi saya atur. Temanya yang asik. Dan saya dapati ada satu orang yang dia mengatur kajian. Bahkan temanya diatur. Jangan bahas riba. Bahasnya tauhid saja. Karena dianya masih asik main bank, main riba. Wah subhanallah, satu-satunya pada nurut, pada ikut. Padahal riba ini berperang dengan Allah, besar ini. Dan itulah pengikut para nabi, orang-orang lemah. Karena mereka mudah sekali untuk tunduk. Adapun orang-orang kuat secara kedudukan seperti Abu Jahal, Abu Lahab langsung membangkang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa nyuruh disuruh enak aja, ribut. Dan sedikit dari mereka yang selamat dari kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah tegur Nabi Muhammad, wala ta'du ainaka anhum, dan jangan engkau berpaling dari mereka. Dan usahakanlah untuk kemudian Allah ingatkan, turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah engkau berpaling dari mereka karena mengharapkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau taat kepada orang-orang yang telah kami lalaikan hati-hati mereka dari mengingat Allah. Wattaba'a hawah, dan mereka pun mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan perkara mereka dalam keadaan melampaui batas. Jadi kita dapati keadaan seorang itu berubah. Sa'd bin Abi Waqqas dari yang tadinya orang lemah secara ekonomi, kemudian tahun 10 Hijriah, tadinya tahun 17 tahun ketika memeluk Islam, usianya berapa? 17 tahun. Kemudian
ketika haji wada usianya 40 tahun. Keder, hartanya mau dibawa kemana? Tadinya lemah kemudian kaya, nggak ada yang tahu. Nasib maksudnya garis kehidupan seseorang. Nabi juga tidak tahu seperti yang kita ceritakan. Ketika ada Muawiyah meminang Fatimah binti Qais, kata Nabi SAW kepada Fatimah, jangan Muawiyah nggak ada duitnya, jangan, cari yang lain. Kemudian sama Rasul ditunjukkan siapa? Usamah ibn Zaid, seseorang yang telah dianggap cucu oleh Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah pun menikahi Usamah, dan kata Fatimah, irtabadtu ghabtan, saya pun dengan menikah dengan Usamah mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa karena tunduk dan taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, apakah boleh saya ini bersedekah dengan 2/3 dari harta saya? Maka kata Rasulullah, tidak, nggak boleh. Menunjukkan berkata tidak ini nggak apa-apa. Sebagian orang mengatakan tidak mau berkata tidak, dengan mengatakan kalau di sini tidak ada orang-orang Arab, mereka tidak mau mengatakan la, katanya kurang etis, kurang bagus. Tidak, ini hal yang boleh untuk kita katakan. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah mengatakan tidak ketika diminta. Ketika diminta Nabi tidak pernah menolak. Apa saja yang diminta Nabi tidak pernah menolak. Ikrimah mengatakan, atau Urwah ibn Zubair mengatakan, Nabi SAW bukan berarti ketika diminta memberikan saja apa yang diminta. Terkadang ketika ada seseorang yang meminta kepada Nabi dan Nabi tidak ingin memberikannya, maka Nabi diam saja, tidak berkata apa-apa. Kemudian qultu asyatra ya Rasulullah. Bisa dibacanya asyatra, bisa dibacanya asyatri, bisa juga dibacanya asyatru. Bisa. Setengah ya Rasulullah saya sedekahkan harta saya. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan tidak. La, tidak bisa. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fathuluth, bagaimana kalau 1/3? Maka kata Rasulullah SAW, ats-tsulutsu waats-tsulutsu katsir, 1/3 bisa. Akan tetapi 1/3 ini adalah sesuatu yang besar. Dari perbincangan singkat Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang dalam keadaan sakit dan sakitnya itu adalah sakit yang sangat berat dan dia mengira bahwasanya dia akan meninggal dunia dengan sakit tersebut, maka tidak boleh bersedekah dengan lebih dari 1/3. Walaupun tidak boleh berwasiat, tidak boleh bersedekah dengan lebih dari 1/3. Karena apa? Kan yang tadi yang pertama mau bersedekah dengan 2/3, yang kedua setengah dilarang oleh Nabi, kemudian 1/3 baru diizinkan oleh Nabi SAW. Kenapa sebelumnya dilarang oleh Rasulullah SAW? Padahal sebagian sahabat seperti Abu Bakar ketika bersedekah dengan seluruh hartanya diizinkan oleh Rasulullah SAW, walaupun ini hanya khusus untuk Abu Bakar saja. Disebutkan karena ketika seseorang dalam keadaan sakit dan sakitnya yang payah, maka hartanya itu berkaitan dengan hartanya ahli waris. Karena apabila dibiarkan untuk bersedekah lebih dari 1/3, maka ditakutkan menzalimi ahli waris yang akan mendapatkan warisan dari orang yang akan meninggal dunia ini. Sehingga yang berkaitan dengan hibah, yang berkaitan dengan apalagi wasiat yang sangat besar seperti lebih dari 1/3,
ataupun menceraikan dengan maksud supaya dia itu sudah takut akan meninggal dunia, kemudian dia menceraikan di waktu-waktu tersebut, maka cerainya ini tidak berlaku. Disebutkan oleh para ulama, ini disebut dengan talaqul firar. Orang mentalak, ingin melarikan diri supaya istrinya itu tidak mendapatkan bagian warisan dari hartanya, sehingga tidak berlaku, tidak boleh. Baru apabila dalam keadaan tidak sakitnya yang sakit payah, apabila bersedekah dengan harta yang banyak, itu diperbolehkan. Adapun ketika dalam keadaan sakit, maka berkaitan dengan hak orang lain, yaitu ahli warisnya. Nah, ahli warisnya di sini Sa'd bin Abi Waqqas, putrinya, istri-istrinya, dan bisa jadi saudaranya ataupun saudari-saudarinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir." Boleh sepertiga, akan tetapi sepertiga ini banyak. Sepertiga ini besar. Maka ungkapan ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bersedekah dengan sepertiga itu banyak dan besar, seakan-akan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang ketika bersedekah dengan hartanya ataupun berwasiat dengan hartanya di bawah dari sepertiga, itu lebih afdal. Karena Rasulullah memberikan izin sepertiga ini seakan-akan dengan berat hati. Karena Sa'd bin Abi Waqqas memintanya dari 2/3 dulu. 2/3, kemudian setengah, kemudian sepertiga. Kemudian dalam sepertiga Rasulullah mengatakan, ya boleh sepertiga, akan tapi sepertiga itu banyak, sepertiga itu besar, menunjukkan apabila seseorang bersedekahnya di bawah dari sepertiga, ini adalah lebih baik dan lebih afdal. Sehingga sahabat yang mulia mengatakan yang berkaitan dengan hadis ini, law annan nasa ghaddu minats thuluthi ila rubu' li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ats-thulutsu wath-thulutsu katsir aw kabir. Kata Abdullah bin Abbas, seandainya manusia itu ketika berwasiat ataupun bersedekah mencukupkan dengan 1/4, maka itu lebih baik tidak mengambil yang sepertiga, akan tetapi lebih mengutamakan 1/4 yang lebih sedikit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad dengan mengatakan sepertiga itu banyak, sepertiga itu besar. Sehingga sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, arda ma radhiyallahu li nafsihi. Saya ridha dalam berwasiat itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengambil dari pecahan tersebut seberapa? 1/5, bahwasanya Al-Anfal, pembagian itu 1/5-nya rampasan perang itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengambil kesimpulan ketika beliau berwasiat, maka beliau mengutamakan tidak sepertiga seperti yang Rasulullah sebutkan kepada Sa'ad, sebagaimana pemahaman dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, saya ridha sebagaimana Allah ridha untuk dirinya, mengambil hanya 1/5 saja. Udah capek belum antum? Udah 53 menit ya. Antum berat nggak? Capek nggak? Ngerasa berat ya? Insyaallah kita sambung pekan depan ya. Cukup ya. Insyaallah kita sambung dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Insyaallah kita sambung. Ada pertanyaan, ikhwan? Ada? Enggak ada. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.